Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan jamaah dan siapapun yang ikut hadir pada kesempatan kali ini di kajian muslimah, namun yang muslim pun boleh ikut mendengar tentu saja. Bahkan yang bukan muslimah pun juga boleh mendengar dan boleh menyaksikan, dan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu dan jamaah sekalian, setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Bukan hanya menjadi baik, tapi ingin jadi yang terbaik. Di sebuah acara, wanita ingin tampil menjadi sosok yang paling cantik di acara atau event tersebut. Wanita tuh ingin pakai baju yang paling bagus di antara seluruh undangan-undangan yang ada. Wanita tuh punya hasrat ingin pakai aksesoris yang paling indah dibanding seluruh para hadirat atau orang-orang yang hadir. Itu tabiat yang ada dalam diri seorang wanita, dan begitu juga dengan laki-laki dengan komunitas mereka. Nah, kalau itu yang terjadi dalam urusan-urusan dunia, lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kalau itu penilaian manusia, lalu bagaimana dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam? Tentu saja penilaian Allah dan Rasulnya lebih utama, lebih layak, dan lebih berhak untuk kita kejar. Kenapa? Karena kalau semua jamaah kita atau semua teman-teman kita mengatakan kita orang baik, maka tidak ada arti apapun jika kita dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau semua orang bilang kita baik, mau semua orang bilang kita hangat, mau semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita bukan wanita yang baik, kita wanita yang durhaka, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Nabi SAW bersabda, "Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat, bersekutu, berkoalisi untuk mensupport kita, untuk memberikan manfaat bagi kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'. Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, menjatuhkan kita, memberikan keburukan kepada kita, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Au kama qala, dan ini adalah penggalan hadits Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Jadi titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita, titel stylish, ini ummahat kok stylish banget ya kalau ke kajian, udah syar'i, enak dilihat. Tapi kalau itu hanya sekedar pujian dari manusia, apa artinya buat kita? Atau Allah mengatakan tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Nggak akan. Mau semua orang puji kita, nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Dan oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita punya ambisi menjadi yang terbaik, sekali lagi kita nggak bicara yang baik ya, yang terbaik,
Maka ada sebuah hadis yang harus menjadi menu kita pada saat kita ngaji, pada saat kita belajar, pada saat kita berbenah diri. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani dalam Sahihah. Hadis ini dari Abi Udzainah As-Sadafi. Dari Abi Udzainah As-Sadafi. Abi Hamzah Dzal Ya Nun dan Ta marbutah. Udzainah As-Sadafi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyatul muwasiyatu idza taqainallaha. Nah itu tuh, wanita terbaik di antara kalian, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, sebaik-baik wanita di tengah-tengah kalian. Ini udah the bestnya wanita, udah yang terbaik. Siapa mereka? Mari kita catat sifat-sifatnya. Yang pertama al-wadud. Al-wadud. Yang kedua yang pertama al-wadud ya, al-wadud. Yang kedua al-walud. Yang ketiga al-muwatiyah. Al-muwatiyatu. Al-muwatiyatu. Yang keempat al-muwasiyatu. Al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu, dan al-muwasiyatu. Hadirin Allah muliakan, itu orang atau itu wanita-wanita yang terbaik. Idza taqainallah, jika yang memiliki sifat-sifat di atas itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah wanita yang terbaik. Ya. Kita berhentikan sampai penggalan di sini. Hadisnya masih ada kelanjutannya. Nanti kita lanjutkan. Kita berhenti dulu sampai di sini. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, apa tadi yang pertama jemaah? Yang pertama al-wadud. Apa arti al-wadud hadirin? Ibu-ibu udah catat belum nih? Al-wadud. Jadi kalau ingin jadi wanita terbaik, yang pertama sifat yang harus dimiliki adalah al-wadud. Al-wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hatinya dipenuhi dengan cinta dan sikap derap langkahnya itu penuh dengan kasih sayang. Atau simpelnya, dia wanita yang penuh cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya tersebut. Sekali lagi catat baik-baik, ini wanita terbaik loh. Sifatnya pertama, hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa mengungkapkan dengan sikap, dengan gestur, dengan cara bicara. Lalu kata para ulama, wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, dan pihak atau sosok yang paling berhak mendapatkan cintanya wanita tersebut adalah suaminya. Jadi wa ahaqqun nasi bidzalika zauj, suaminya.
Antuhsina tawadduda ilai. Terus apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Ya bisa mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Wa antaksiba masyairahu, dan dia bisa mendapatkan hati dari suaminya tersebut. Jadi dia bisa mendapatkan perhatian, wa atifatahu, perhatian dan kasih sayang dan cinta suaminya, bi kalimatihal latifah. Kok bisa dapat perhatian suaminya, dapat kasih sayang suaminya? Karena kalimat-kalimatnya yang lembut, kata para ulama. Wa alfadhihal adzabah, dan artikulasi kata, pemilihan kalimat dan lafaz yang indah yang dia pilih. Wa husni tawaddudiha lahu fi muamalatiha lahu wa fi madhariha wa hayatiha. Lalu sikapnya kepada suaminya dalam berinteraksi dan penampilan, gestur itu benar-benar ditujukan kepada suaminya. Diulang ya, ini bukan kata saya hanya menjelaskan ucapan dari para ulama seperti Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi kata beliau dan mereka, para ulama kita rahimahullah, yaitu wanita yang apa? Yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita. Dan dia bisa mengungkapkan cintanya, kasih sayangnya. Kepada siapa? Kepada semuanya. Tetapi yang terpenting, yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan, dia bisa ungkapkan, dan bisa berikan kasih sayangnya ke suami, dan dia bisa mendapatkan rasa suaminya, kasih sayang suaminya, perhatian suaminya, cinta suaminya. Kok bisa sih suaminya perhatian sama dia? Suaminya bisa tertuju pada dia? Oh, ternyata karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara, atau kata-kata yang dia pilih ketika WA suaminya kalau sekarang ya. Jadi kalau WA suami itu benar-benar dijaga kata-katanya, yang al-latifah, yang lembut, nggak boleh nyinyir sama suami. Wa alfadhihal adzabah, dan lafat-lafat atau kata-kata yang dia pilih itu baik, indah. Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, ketika nyiapin kebutuhan suami gitu loh. Suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh wanita tersebut atau istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak gitu loh. Nyiapin sarapan juga oke. Pokoknya semua dia tumpahkan kepada suaminya. Dan gak lupa wa fi madhariha wa hayatiha, juga dia perlihatkan dari penampilan, madhar, penampilan, wa hayah. Jadi bentuk, jadi tubuhnya dia jaga, mandi gitu loh ibu-ibu. Jangan gak mandi 3 hari di rumah. Bisa aku gak kemana-mana. Ya itu kan suami ada di rumah. Terus jangan pakai daster terus. Walaupun memang favorit banget, dan kalau ibu pakai itu ibu bisa tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya karena udah nyaman, udah cocok di tubuh karena dari tahun 70-an. Jadi bener-bener best friend forever lah, sama BFF lah sama tuh daster. Tapi kan nggak enak dilihat sama suami gitu loh. Jadi sekali lagi ibu sekalian, penampilan tuh penting gitu. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, makan tuh dijaga gitu loh, olahraga juga penting. Olahraga tuh penting, dirawat itu tubuh gitu loh. Jadi semuanya tuh dijaga, itu wanita terbaik.
lisan, sikap, penampilan. Nah, ibu-ibu bermain di tiga itu. Lisan ibu-ibu ngadepin suami, jangan ngebully suami, jangan nyindir suami, jangan nyinggung suami, cari bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa-bahasa indah yang menunjukkan rasa sayang kita kepada suami. Ini masih berkaitan dengan rasa sayang ya, rasa cinta ya. Jadi pilih kata-kata, kalimat-kalimat yang benar-benar suami tuh yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Lalu taksibu masyairah, kita curi perasaannya, gitu. Kita dapatkan perasaan perhatiannya dan atifah. Itu tugas wanita, tugas istri maksud saya. Dan sikapnya, cara bangunin suami kalau tidur gitu loh, bangunin suami ketika qiyamul lail atau di di waktu subuh, itu harus ada seninya ibu sekalian. Jadi harus lembut, jangan didorong-dorong tubuh suami, rambutnya dijambak-jambak biar dia bangun qiyamul lail. Janganlah ibu-ibu sekalian. Disiram pakai air panas, ya Allah, udah disiram air panas lagi. Habisan Ustadz gak bangun-bangun. Aku tuh sebel. Daripada aku marah-marah, aku siram aja gitu loh. Alhamdulillah efektif Pak Ustadz. Kok bisa? Ya kan 90 derajat Pak Ustadz, 10 menit 10 derajat lagi 100 derajat tuh air. Ya bangunlah suami, tapi habis itu sumpah serapah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang harus dilakukan. Suami mau pergi, kaos kaki suami dicek, sepatu suami itu disemir kalau misalnya itu kulit, kalau nggak dicuci gitu loh. Jangan sekali lagi jangan sampai kaos kaki nggak diganti-ganti udah 3 minggu gitu loh. Jangan sampai sepatu nggak kinclong padahal dia punya istri, jadi dijaga gitu. Pakaian jangan sampai kusut ketika keluar, disetrikain, dipakaikan gitu, pokoknya diservis lah suami kalau mau jadi yang terbaik. Enak kan ibu-ibu sekalian? Oh ini mah cewek banget lah. Jadi kalau ibu-ibu gagal nih keterlaluan sebenarnya. Bayangkan jadi wanita terbaik, ibu-ibu nggak harus tes TOEFL. Coba kalau ada tes TOEFL, kan repot. Ini tinggal sayangin suami, terus kalimatnya yang diperindah, diperhalus, terus ada kontak kan, harus ada touchy-nya, disentuh suaminya, dibelai suaminya, dipijitin suaminya, gitu loh, diusap, dielus, gitu loh jamaah sekalian. Begitu. Jadi semua dilakukan. Suami pulang larut malam dipijitin gitu loh. Tawarin mau pakai minyak atau nggak pakai gitu jamaah sekalian. Gitu loh. Dan nggak usah nunggu gitu loh. Kita inisiatif. Jangan tunggu diminta. Kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu diminta. Dan suami pulang ditungguin gitu. Kecuali kalau beliau minta, tolong pokoknya kamu tidur aja, aku akan pulang malam karena kita banyak PR besok, udah tidur. Tapi kalau nggak ada request seperti itu, coba tungguin. Kalau nggak bisa standby dari awal, ya udah pakai strategi tidur dulu, baru begitu beliau pulang kita sudah standby. Gitu ya. Gitu. WA-nya yang bagus gitu lah. Kita nih sering ibu-ibu sekalian, semua teman-teman kita kalau kita WA kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecuali suami kita. Semua dibilang assalamualaikum kecuali suami kita. Kalimat pertamanya udah lagi di mana? Subhanallah, lagi di mana lagi? Itu kalau nggak pakai tanda seru. Belum lagi kalau pakai tanda seru 7 lagi dikasih tanda seru. Lah gimana ini mau jadi wanita terbaik? Harusnya
Suami yang paling berhak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu hadirin. Dan pertanyaan, kalau suami belum pulang lot malam, pertanyaan setelah assalamualaikum, kalimat keduanya jangan ada di mana, mau dibuatin apa ketika pulang, gitu. Itu tuh kita harus tahu. Ini sebagian istri lagi di mana, atau kok nggak pulang-pulang. Ya emang suami kita bang toyib apa, kadang saya juga agak bingung. Jangan pakai mazhabnya bang toyib, jamaah sekalian. Jadi pasti capek deh mau request sesuatu nggak, gitu. Jadi jangan apa kenapa nggak pulang-pulang, tanda tanda tanyanya 4, tanda serunya 5, nggak bagus itu. Tunjukkan kasih sayang, tunjukkan kasih sayang. Kan kalau misalnya kan gini ya, harusnya ya, orang yang sayang tuh kalau terpisah itu akan menimbulkan rasa apa? Rasa kangen kan, rasa rindu kan. Ya udah ungkapkan, kalau suami pulang malam tuh rasa kangen dan rasa rindu. Kenapa rasa marah yang keluar? Kenapa pertanyaan-pertanyaan tajam yang keluar? Enggak, rasa kangen, rasa rindu. Gitulah jemaah. Ya, itu dilakukan nih ibu sekalian. Jadi sebaik-baik wanita itu apa? Al-wadud, yang penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan dia bisa ungkapin gitu loh. Dia bisa ungkapkan. Itu penting. Itu yang harus ditanamkan. Ada ungkapan rasa kasih sayang kita ke suami kita. Kalimat harus diatur, sikap harus bagus, dan penampilan harus menyenangkan. Penampilan harus menyenangkan. Itu tuh istri soleha dan istri terbaik. Penampilan harus menyenangkan. Jelas ini jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Fatawaddudu yakunu bil kalam, wa yakunu bil hay'ah, wa yakunu bil madhar, wa yakunu bil amali, wa yakunu bil khuluq. Catat kesimpulannya nih, kita ikat nih. Jadi untuk mendapatkan gelar al-wadud gitu ya, al-wadud, maka yang harus dimaksimalkan bagi ibu-ibu dan wanita, yang pertama kalam, cara bicara, kalimat yang dipilih harus kalimat dan kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Intonasi, volume suara, gitu loh, volume suara. Oke, itu yang pertama. Kalam, ucapan, kalimat, dan pembicaraan. Jangan marah-marah sama suami, jangan ngebentak, jangan suara tinggi, jangan nyindir, jangan nyinyir, dan seterusnya. Yang kedua, wa yakunu bil hay'ah, dari bentuk gitu loh, dari tubuh gitu, tubuh dijaga. Gitu jemaah sekalian. Apalagi kalau kita tahu tuh, suami kita suka dengan bagian tubuh kita yang tertentu, itu dijaga. Misalnya, suamiku tuh suka banget sama bentuk jempol kakiku loh, itu dijaga jempol kakinya misalnya, gitu. Pokoknya nyenengin suami lah, itu dijaga bentuk tubuhnya. Wa yakunu bil madhar, dari penampilannya juga dijaga. Penampilan di rumah, ketika keluar rumah juga, apa yang membuat suami senang selama tidak menyelisih syariat, lakukan itu. Pokoknya suami suka apa, lakukan. Aku nggak suka deh kamu kalau pakai di rumah tuh baju yang warna
apa, warna biru gitu loh. Kenapa? Karena biru tuh terlalu ngejreng gitu loh. Jadi kamu suka yang warna apa, Beb? Aku suka orange. Aku gimana sih? Biru terlalu ngejreng kamu jadi ke orange. Udah nggak usah didebat. Oh, jadi suka orange. Iya. Menurut aku orange tuh warna yang kalem. Udah nggak usah dijawab, udah pakai orange saja gitu loh. Walaupun kita nggak habis pikir, kenapa biru dongker ngejreng tapi orange itu kalem. Ya udahlah, yang penting suami bahagia, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kenapa sih masa orange, harusnya kalau biru hitam dong, Beb. Udah nggak usah, udah suka-suka suami deh, madhar gitu loh, madhar. Jadi penampilan harus menunjukkan rasa cinta kita kepada suami kita. Terus wa yakunu bil amal, dan juga terlihat dari amal, amal perbuatan gitu loh, kinerjanya sebagai istri, tugas-tugasnya gitu ya, tugas-tugasnya, tugas-tugas kita jadi istri, nyiapin ini, nyiapin itu dan sebagainya. Wa yakunu bil khuluq, dan terlihat dari akhlak, dari akhlak, dari akhlak yang mulia, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Jelas ini hadirin sekalian? Ya, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Ingat, bagi yang merasa, aduh kayaknya aku bisa nih masuk jadi istri yang terbaik, aku tuh kayaknya ada bakat-bakat kayak gitu. Dipertahankan, diasah lebih maksimal lagi gitu loh. Kalau bagi ibu-ibu yang merasa, aduh kok semuanya nggak ada di aku ya, udah kalimat aku kasar sama suami, tajam lagi, suka ngetawain, suka nyindir, suka nyinyir, terus juga penampilan juga suka-suka aku gitu loh. Justru aku tuntut suamiku terima aku apa adanya gitu loh. Kan kamu udah bilang dulu terima aku apa adanya, ya udah terima aja lah kayak begini. Terus malas-malasan juga kinerja sebagai istri. Nah, nggak ada kata terlambat, insya Allah. Minta pertolongan sama Allah, lalu berubah insya Allah. Dan disitulah pentingnya belajar, pentingnya nuntut ilmu, biar ada perubahan, biar ada perubahan. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa. Mari kita berubah. Fungsi belajar itu memperbaiki. Fungsi belajar itu yang awalnya tidak soleh jadi soleh. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Pokoknya optimis terus, minta pertolongan sama Allah, tawakal kepada Allah, udah bismillah kita coba. Memang susah, yang biasanya suara tinggi, terus agak kasar, atau suka nyindir, jadi halus banget. Terus dijaga, jangan sampai buat suami tersinggung. Itu butuh pengorbanan. Itu bukan 1-2 hari tuh. Tapi insya Allah kalau kita jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Gitu kan. Masih ingat hadis dalam Riyadhus Shalihin, intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Yang berikutnya jamaah sekalian, al-walud. Al-walud. Nah, sifat seperti apakah al-walud ini? Al-walud, mari kita baca. Kathiratul injab. Walud itu subur dan banyak melahirkan. Jadi punya banyak anak. Wahya sifatun hamidatun fil mar'ah. Dan ini sifat yang positif dan terpuji bagi wanita. Wahya min khairin nisa. Dan ini menjadikan wanita menjadi sebaik-baik wanita. Dan hampir semua pihak mengakui itu gitu loh. Makanya bahkan seringkali di beberapa komunitas atau di beberapa pihak seringkali kurang objektif juga dan kurang adil juga ke wanita. Begitu begitu ada masalah yang langsung disalahkan wanitanya, belum tentu juga. Bisa jadi pihak suami yang bermasalah. Pihak suami yang bermasalah. Peluang seperti itu tetap ada.
Tapi intinya bahwa ini adalah sifat yang bagus bagi wanita atau kelebihan yang positif bagi wanita. Tapi belum selesai keterangan ulama. Mari kita simak keterangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi'illatin aw maradin fahadha amrun la yadurruha. Dan apabila seorang wanita diuji dengan penyakit atau dengan kendala, mungkin dengan impotensi gitu loh, maka ini tidak la yadurruha, ini nggak mengganggu dia kok. Ini tidak membuat peluangnya menjadi wanita terbaik itu hilang atau sirna. Masya Allah para ulama ya. Jadi nggak usah minder nih yang belum punya anak atau yang tidak punya anak dan hampir dipastikan nggak akan punya anak. Jangan minder, jangan sedih. Kalau seorang wanita diuji dengan sakit atau ada kendala sehingga dia tidak bisa melahirkan, atau ada yang belum punya anak tapi rahimnya udah diangkat, la yadurruha, itu tidak mengganggu dia, li'annahu laysa amran qassarat fihi aw sa'at hiya fil ikhlali bihi, karena kalau faktornya ini itu bukan karena kelalaian si wanita itu, bukan karena kelalaian dan bukan disengaja untuk tidak mau punya anak. Fala yuhasibuhallahu ala dhalik, maka Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Allah nggak akan menghisap. Wala yadurruha dhalik, dan tidak akan merugikan dan mengganggu dia. Wala yatanafa dhalika ma'salahiha, dan tidak menghilangkan atau mengurangi kesolehan dan kebaikan wanita itu. Jadi tidak akan mengganggu dan menghilangkan atau mengurangi kualitas kesolehan wanita tersebut. Adapun in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulada wa taqta'ul injaba wa tas'a fi qat'ihi fahadha fihi dararun 'alaiha. Adapun apabila dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan, jadi dia adalah wanita yang Allah berikan kesuburan, tapi dianya yang tidak mau anak-anak, dia cegah, dia nggak mau hamil, bahkan dia putus itu kelahiran, dan dia berusaha menggugurkan atau membuat dirinya tidak bisa melahirkan. Dia memang ada usaha ke sana, ada effort ke sana, nggak mau dia pakai itu. Tanpa ada alasan syar'i tentu saja, tanpa ada alasan syar'i. Cuman karena nggak mau aja. Aku nggak suka anak kecil, aku nggak mau. Aku lebih suka hidup sendiri. Dan itu kan terjadi. Tren itu muncul di dunia. Tren itu muncul dan ada saat ini di dunia, nggak mau punya anak, khawatir ribet, hanya ngerepotin, hanya ngeganggu dan lain sebagainya. Padahal dia bisa. Dan dia berusaha untuk tidak punya anak. Fahadha fihi dhararun 'alaiha, ini yang akan merusak dia. Ini yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhirat. Waqad qala Nabi SAW, dan Nabi telah bersabda, tazawwajul wadud al-walud, menikahlah dengan wanita yang al-wadud. Masih ingat al-wadud itu apa? Tadi wanita yang penuh rasa cinta, kasih sayang dan bisa mengungkapkannya. Wal walud, dan wanita yang banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Falladhi yanbaghi 'alal mar'ati an tas'a fi wujudil aulad, maka seyogyanya seorang wanita berjuang untuk memiliki anak. Wa tabdhulu sababa fi dzalik, dan berikhtiar untuk memiliki anak. Wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim, dan berjuang untuk bisa mendidik anak dan bisa menjaga tumbuh kembangnya dan bisa merawatnya. Wa tahtasibu litakuna sababan fi an yujada fil mujtama abnaun salihun wa du'atun muslihun, dan dia berjuang agar
anaknya menjadi sebab, atau mohon maaf, dia berjuang agar dia menjadi sebab lahirnya anak-anak yang soleh di tengah-tengah masyarakat, dan lahirnya dai-dai yang memperbaiki kualitas masyarakat. Jadi hendaknya para ibu itu, para wanita itu, ketika berusaha memiliki anak, dia berjuang, dia berniat, bertekad dan berjuang agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh, dan bukan hanya jadi anak yang soleh, tetapi memperbaiki kualitas kesolehan dari masyarakat. Wa tahtasib dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj, dan ketika dan hal itu semua dia harapkan mulai dari awal dia masuk ke pernikahannya. Awal dia masuk ke pernikahan. Taqulu bainahu wa bain Allah. Dia berbicara secara private antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda aw min ulama'il muslimin wa min du'atil khairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan anak-anak yang menjadi imam-imam petunjuk dan menjadi ulama-ulama kaum muslimin, atau dai-dai, ustadz-ustadz yang mengajak kepada kebenaran. Fayuktabu lahal ajrul azim ala hadin niyati salihah. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan luar biasa karena niat yang salihah tersebut, niat yang benar itu. Dan wa ma yatba'uha minal inaya wa ri'ayah. Dan dia akan dapat pahala dari seluruh yang dia perjuangkan, seluruh apa yang dia lakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut. Jadi ibu sekalian dan para akhwat, jadi dari awal itu pada saat kita menikah nih, kita udah punya niat. Niatnya apa? Kita bicara private dengan Allah, munajat kepada Allah, berkhalwat dengan Allah. Ya Allah, semoga Engkau muliakan aku dengan anak-anak yang insya Allah akan menjadi imam-imam kebaikan, imam-imam petunjuk, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Semoga anak-anakku ada yang jadi ulama gitu loh. Semoga anakku ada yang jadi dai atau jadi ustadz gitu loh. Semoga anakku ini bermanfaat. Nah itu, coba kita ingat-ingat dulu waktu kita nikah punya niat begitu nggak? Gitu. Makanya sebagian orang anaknya jadi bandar, na'udzubillah min dzalik. Anaknya mabok, na'udzubillah min dzalik. Ketika dicek, nggak ada niat seperti itu ketika nikah. Udah, normal aja. Kalaupun punya anak, pengennya anak yang lucu-lucu. Udah dapat lucu, tapi lucu sampai berapa tahun sih? Udah. Aku tuh dari awal tuh pengen anak yang pinter-pinter, dapat anak yang pinter-pinter, tapi habis sudah dewasa ninggalin ibunya dan ninggalin keluarganya, dapat anak pinter, udah lupa udah sama orang tua. Dan kata para ulama, ini seharusnya ini dari awal nikah gitu, dari awal nikah. Dari awal berhubungan misalnya udah niat pokoknya semoga dapat anak kayak begini, semoga dapat anak seperti ini. Itu hadirin Allah muliakan. Dan lihat, cita-cita tuh yang tinggi, semoga anakku itu menjadi salah satu imam-imam petunjuk, ulama-ulama, dai-dai dan ustadz-ustadz gitu. Jadi jangan niat itu rendah. Ya pokoknya aku mah terserah anakku aja, aku terima anakku apa adanya. Ya jangan. Cita-cita itu yang tinggi. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Nabi SAW mengatakan Allah itu suka dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar. Gitu ya. Jadi intinya kalau Allah tidak takdirkan kita punya anak, rahim kita bermasalah, atau kita misalnya kita laki-laki tidak bisa berjuang sehingga terjadi pembuahan, maka itu tidak ada masalah
tidak ada masalah. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak? Dan bukankah istri-istri Nabi SAW selain Khadijah juga tidak punya anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi bagi yang tidak ada kendala sama sekali, bagi yang semuanya bagus dan dia nggak punya anak gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia nggak mau. Beda kalau bukan karena kita, bisa jadi kita bagus, pasangan kita nggak bagus, atau kita bagus dan pasangan kita nggak ada masalah, pasangan kita nggak ada masalah, tapi nggak cocok aja gitu loh. Akhirnya kan ada macam-macam ya teori ya, dan saya nggak mau bicara panjang lebar kan ini bukan fak dan ekspertis saya, tapi intinya bisa jadi dua couple itu suami istri nggak ada masalah, tapi begitu prosesnya ada kendala, itu sangat mungkin terjadi. Kali itu nggak ada masalah. Yang ada masalah faktor yang membuat dia nggak punya anak gara-gara perbuatannya sendiri. Perbuatannya sendiri. Dia nggak mau, dia berusaha, dan lain sebagainya. Itu yang memupus kesempatan dia menjadi wanita terbaik, bahkan wanita baik bisa jadi. Karena Nabi bangga banget nih. Bayangkan Nabi katakan, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku senang loh kalau umatku banyak. Masa kita nggak ingin buat Nabi bangga, jamaah? Mau buat Nabi bangga pakai apa lagi gitu lah. Kalau kita pikir-pikir, pakai tahajud, ya aduh tahajud kita pas-pasan. Pakai bacaan Quran, aduh baca Quran kita masih salah-salah. Ya udah dari anak deh. Tapi fight bener-bener. Dan itu tadi di jangan hanya berusaha punya anak aja. Tadi kata para ulama berusaha mendidik, mengawal tumbuh kembangnya, merawat mereka dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dan kita berharap kita punya andil dalam melahirkan anggota-anggota masyarakat yang soleh-soleh dan yang memperbaiki gitu. Semoga anakku ini bisa memperbaiki masyarakat gitu jemaah sekalian. Dan itu dari awal pernikahan. Begitu, Masya Allah. Yang berikutnya Al-Muatiyah. Alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah. Al-Muatiyah. Hadirin Allah muliakan. Jadi alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah. Bisa dilihat di layar. Jadi setelah khairun nisaikum al-wadud al-muatiyah, itu al-muatiyah dan al-muasiyah. Nanti al-muasiyah al-muatiyah dulu. Alif lam mim waw alif ta ya dan ta marbutah, al-muatiyah. Nah, siapa sih sosok al-muatiyah ini? Aku kok baru dengar nih Pak Ustadz. Nah, kita jelaskan keterangan para ulama kita. Siapa tuh al-muatiyah? Al-muatiyah adalah wanita yang tidak kasar. Laisat faddah wala ghalidhah. Gitu. Yang lisan dan sikapnya tidak kasar. Yang lisan dan sikapnya tidak keras. Nah itu. Jadi wanita yang sikap dan lisannya tidak kasar, tidak keras.
wa bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti'. Tapi catat baik-baik ya. Jadi muwatiyah itu kesehariannya itu hobinya mendengar, lalu abis mendengar taat, nurut gitu. Wa tastajib, dan berusaha menjalankan perintah dan arahan gitu loh. Jadi sekali lagi, uh, jadi hobinya yang pertama itu suka dengar, gitu loh. Suka dengar. Kalau suami arahin didengerin gitu loh. Kalau suami kasih nasihat didengerin. Kalau apa namanya, uh, suami cerita tuh didengerin, suami cerita. Pokoknya suami bicara tuh didengerin sama dia, didengerin aja gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, hobinya tuh ngedengerin. Kalau ngobrol atau cerita jadi pendengar yang baik, kalau itu arahan, itu perintah, itu nasihat, didengarkan dengan seksama. Hadirin Allah muliakan, abis didengerin, tuti' nurut gitu loh. Nurut, taat. Jadi yang pertama apa? Dengar. Jadi wanita terbaik adalah pendengar-pendengar setia. Kita catat tuh. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik, kita harus punya mental pendengar setia. Harusnya dengerin suami. Terus yang kedua, taat, nurut. Taat dan nurut. Terus yang ketiga, tastajib, responsif gitu loh. Jadi cepat dalam merespon, respon positif. Respon positif. Jadi sekali dikasih tahu langsung tek 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 gitu. Sekali kasih tahu tek 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 gitu jemaah. Tastajib. Disambut gitu loh. Arahan suami disambut. Nasihat suami disambut. Perintah suami disambut. Nasihat suami disambut. Itu istijabah. Tastajib. Jelas nih jemaah. Jadi apa? Jadi pendengar yang baik, nurut dan taat, dan menyambut gitu. Itu wanita-wanita terbaik tuh begitu. Walaupun dia lebih cerdas daripada suaminya, walaupun mungkin dia lebih kaya daripada suaminya, walaupun tes IQ-nya lebih tinggi daripada suaminya, enggak, dia tetap pokoknya suami bilang dengar dia. Dan dia nggak bilang, aku mah udah tahu itu dari 17 tahun yang lalu mas. Loh, lalu suaminya baru dengar kajian tentang itu kemarin gitu loh. Baru dengar kajian tentang itu kemarin. Tahu nggak, kemarin tuh aku dengar ustadz bla bla bla. Oh ya, aku pikir ada apa mas, aku mau udah denger di daurah remaja 17 tahun yang lalu. Ya Allah, ya, suaminya diam aja, sedih suaminya tuh. Ngomong dijawab gitu. Kemarin aku ikut kajian ternyata gini-gini. Ya Allah mas, kamu baru tahu itu, kemana aja dari dulu gitu. Nyebelin gak sih kalau istri bilang begitu? Jadi pokoknya dijawab segala macam. Jadi pendengar setia. Oh iya ya, oh masya Allah. Dan walaupun mungkin kita udah tahu, tetap aja apa responnya tuh kayak baru tahu gitu. Kalau suami ngomong,